Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa begitu ya. Sekarang Anies Baswedan sudah dikejar oleh Ganjar Pranowo begitu kan di polling ELC ini. Kemarin Anies Baswedan masih menang begitu kan. Dan sekarang kelima kalinya begitu ya. Kalau nggak salah kelima kalinya survei dari ELC ya Pak Ganjar itu di posisi pertama ya selisih 3%. Kira-kira seperti itu begitu. Karena ini sudah berakhir dari 110.000 suara begitu kan yang memberikan vote ya terhadap semua calon begitu kan. Yang paling menariknya di sini adalah ya selisih 3% begitu. Artinya apa? Artinya kalau melihat bahwa polling-polling selama ini begitu kan Anies Baswedan selalu menang begitu. Dan pada akhirnya sekarang itu Ganjar mulai ya di peringkat pertama 43,8%. Tetapi saya kira meminta kepada ELC begitu kan ya di putaran kedua ya. Karena ini kan satu putaran begitu ya, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Saya minta 2 putaran begitu ya. Coba di polling lagi begitu kan 2 putaran, terus kemudian respondennya sama 110.000 suara atau votes ya. Saya kira ini kan harus ada polling kedua begitu kan. Jangan sampai ada stagnan di sini begitu kan, berhenti di sini kan, tapi ini kan menjadi putaran kedua siapa yang menang. Ya dari beberapa berita yang saya lihat bahwa banyak sekali pro dan kontra begitu ya ini. Polling ELC setelah Presiden Jokowi menanyakan ke Surya Paloh siapa cawapres Anies, Anies pun ya melenggang ya. Bahkan Prabowo Subianto mendapatkan 15%, Ganjar Pranowo 43% dan Anies Baswedan 40%. Artinya masih selisih 3% dengan Anies Baswedan begitu ya. Ini sudah ikut polling bro ya, Pus Burwa nih, jir kepencet gue cara natalin. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu dan luar biasanya di sini begitu ya. Ketika polling ini menghasilkan 110.950 voters ya, itu sudah selesai semua menunjukkan bahwa ya di akhir ini ya pertama kali ya Ganjar Pranowo mengalahkan Anies Baswedan di polling ELC begitu ya. Tetapi di putaran kedua nanti kita tunggu saja karena pasti ada putaran-putaran kedua di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau ini tidak dilanjutkan putaran kedua maka seharusnya kan tidak balance di situ begitu ya. Karena ini adalah nanti putaran kedua siapa yang menang di situ begitu. Bahkan di satu sisi begitu kan ya ada 4 kali kalau nggak salah begitu ya, mulai dari seandainya pilpres diadakan saat ini ya siapa pilihan Anda, yaitu Anies Baswedan tetap menjadi posisi utama di situ begitu ya. Kemudian yang kedua adalah setelah Anies dapat tiket capres 2024 siapa yang Anda pilih begitu, Anies Baswedan mendapatkan 83%. Ya, terus kemudian yang ketiga begitu mengumumkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, Anies Baswedan tetap menang di LEC itu begitu. Dan bahkan ya yang 4 kalinya begitu seandainya pilpres diadakan saat ini siapa pilihan Anda, tetap Anies Baswedan menang di posisi itu begitu. Tapi di posisi terakhir begitu kan di urutan ketika dia capres sudah fix begitu dicalonkan begitu ya. Bahkan setelah bertemu dengan Pak Surya Paloh dan sebagainya, ternyata ya Pak Ganjar di sini ya 44% dan Anies Baswedan 40%. Artinya masih selisih 34% di situ begitu ya. Karena ini masih sudah final begitu dari 110.000 suara itu menunjukkan sudah stagnan begitu kan, sudah bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi perlu diingat ini harus ada putaran kedua. Kira-kira kan seperti itu begitu. Putaran kedua siapa yang menang begitu kan. ELC harus ya selenggarakan polling putaran kedua. Betul, saya sepakat dengan itu begitu ya. Ini juga dapat dijadikan proyeksi peta suara dari voters jika terjadi 2 putaran. Betul begitu kan. Saya kira bahwa 2 putaran ini sangat menarik begitu kan untuk melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya begitu kan sosok yang kemudian dipilih oleh bangsa kita, rakyat Indonesia kita begitu kan. Apapun hasilnya kita harus melihat bahwa wah ini hasilnya begitu kan. Dan bahkan akhirnya polling dipercaya ya, bisa-bisa survei lu Burhanuddin Muhtadi, Yunarto Wijaya dan nggak dipakai lagi. Bisa saja begitu kan. Daripada kita bayar ngapain juga di satu sisi begitu kan. Ya pada hakikatnya kita jelas bahwa yang kita hadapi itu adalah di satu sisi begitu ya Anies Baswedan, Prabowo, terus kemudian Pak Ganjar yang punya reputasi yang luar biasa begitu.
Bahkan di putaran kedua Anies Baswedan menang kalau itu mengacu kepada survei-survei yang polling-polling yang lain begitu kan. Dari 6.000 itu masih belum final begitu ya. Tapi kita lihat nanti ya kebersamaan itu nanti kita tahu bahwa proses dalam hal ini bisa saja dibandingkan dengan Pak Ganjar di putaran kedua biasa saja. Maksudnya pendukung-pendukung Pak Prabowo akan memilih siapa begitu. Itulah yang harus kita lihat nanti begitu ya. Wah mantap ini ya pertama kali ya, nggak apa-apalah kita apresiasi saja hasilnya. Kita kan orang yang selalu menghormati dan mengutamakan kejujuran dan kita harus lebih kompak dan solid lagi untuk mendukung Pak Anies Baswedan ya. Karena tersisa di situ adalah Pak Prabowo begitu ya. Pak Prabowo sudah tidak masuk putaran kedua, artinya apa? Pendukung-pendukung Pak Prabowo akankah mendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo? Itu yang kita lihat hari ini begitu kan. Ya dari peta polling ini kan sudah kelihatan di situ begitu kan. Walaupun ini kan berhadapan dengan masyarakat dengan di satu sisi di sebagian orang kan tidak memberikan vote di situ begitu kan. Di balik polling ini pendukung GP telah mempersiapkan buzzer-buzzer hingga ratusan ya. Tiap orang memiliki minimal 50 akun sosmed, luar biasa penyandang dana GP ini. Ternyata nanti kita terbukti di situ begitu. Di hasil akhirnya walaupun banyak akun ya, tetapi kita lihat saja begitu. Dalam proses hal ini ya kalau masyarakat bersatu situ akan mengalahkan di situ begitu ya. Nanti tunggu polling kedua ya. Saya sarankan kepada ELC harus ada polling kedua yang kemudian bagaimana ya di putaran kedua antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo begitu ya. Polling ELC ini nggak perlu diperhatikan ya, sumbangan Twitter ke dunia nyata nggak lebih dari 1,5%. Tetap kalau mau yang benar di lembaga survei. Salah juga begitu kan. Lembaga survei itu dampaknya 1%, polling itu dampaknya 2%. Mengapa? Karena walaupun secara melihat langsung begitu kan, berhadapan langsung dengan masyarakat, tapi kan bedanya hanya di metode saja. Metode kan bisa dibuat begitu ya. Ini nggak apa-apa sebagai motivasi buat kami pendukung Pak Anies Baswedan. Kalah terus pun Ganjar ya, stres pula cebong nanti. Voter sampai 110.000 ya, sebelumnya rata-rata 50.000-an. Mungkin ada peternakan baru. Bahkan kemampuan menipu ya diri sendiri ini yang perlu kita acungi jempol kepada voters ternak ya. Dalam waktu 3 jam langsung melejit 30% voters ke GP ya. Bahkan which in 30% dari 110.000 ya ada 33.000. Jika ditelan selama 3 jam 10.000 voter memilih Ganjar, jamnya mantap. Enggak sia-sia hari naik begitu ya. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan politik hari ini kan melihat bahwa polling itu sebagai acuan sekarang ya dibandingkan dengan lembaga survei begitu ya. Ya mungkin saja akun-akun yang kemudian memakai akun bot, akun yang tidak dipakai ya, lalu kemudian memasukkan ini saya kira ya buat apa juga begitu kan. Yang menentukan ini kan masyarakat Indonesia begitu. Karena saya berpikir bahwa ya kita tunggu saja di putaran kedua bagaimana begitu kan. Dan bahkan ya voternya itu sampai 110 bayangkan begitu ya. Itu artinya apa? Artinya dari beberapa polling ini baru pertama kali ya Pak Ganjar menang di ELC ini begitu ya, di polling ELC ini. Tapi kita tunggu saja bagaimana reaksinya nanti begitu ya. Bahkan para cebong dan buzzer di luar sana sudah ya percaya terhadap polling hari ini karena Pak Ganjar menang. Coba kalau kalah begitu ya. Nah ini bagus ada perlawanan biar ELC tidak selalu disebut corongan Anies ya. Daripada lembaga survei ya 1.200 responden ya polling ELC lebih greget dengan 110.000 voters. Artinya ya bisa dipercaya di situ begitu kan. Karena memang banyak ya yang melakukan polling-polling itu tetap Anies Baswedan yang menang begitu kan. Nggak aneh men pendukung siapa yang sempat dan ada waktu termasuk kota ya Lia menang. Nggak usah senang buat menang, nggak usah sedih buat yang kalah ya. Yang main Twitter ada beberapa juta sih, belum lagi satu orang bisa punya 2-4 akun ya. Warning untuk Pak Anies Baswedan dan pendukungnya, jangan ya jumawa dulu merasa Pak Anies pasti menang ya. Harus tetap waspada tapi jangan tetap sebagai berjuang ya, tetap berjuang. Jadi saya kan sejak awal mengedukasi bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan di lembaga survei dan polling itu bukan tolak ukur kita begitu kan. Tapi kita harus melihat kemampuan ya jangkauan di situ begitu. Hanya melihat di situ begitu. Ya pada hakikatnya kan polling itu kan berhadapan langsung ya. 2% itu sangat menjadi dampak luar biasa begitu dibandingkan survei 1% begitu ya dampaknya begitu. Jadi dalam proses ini saya kira harus ada putaran kedua yang kemudian memberikan bagaimana ya berhadapan langsung dengan masyarakat dalam jangka 3 hari juga begitu kan ya.
ya pada hakikatnya banyak komentar-komentar netizen begitu kan. Walaupun di voting itu di vote itu kalah begitu kan, di polling itu kalah begitu ya Pak Anies Baswedan. Ya tidak seperti pendukung-pendukung ya Pak Ganjar begitu kan ya, lalu kemudian memberikan narasi yang tidak baik begitu ya. Pauline tuh bisa main di Twitter aja, nenek sama emak gue ndak bisa Twitteran. Ya, disitulah ya letak ya kejujuran seseorang di situ ketika dia memilih begitu kan. Artinya apa? Artinya sama seperti ini ya. Hitung-hitungannya begitu. Orang yang punya satu Twitter begitu ya, menyumbangkan vote kepada Anies Baswedan begitu ya, dibandingkan dengan akun bot, lalu kemudian dia menang begitu kan. Misal seperti ini Pak Ganjar menang menggunakan akun-akun bot misalnya. Itu kan sedangkan ya, kalau kita melihat 10 akun bot bisa ya tidak bisa mempengaruhi satu akun aktif ya, yang lalu kemudian memberikan dampak di situ, mengajak orang dan keluarga di situ begitu ya. Kalau hanya satu orang punya 50 akun misalnya, memberikan vote semua, itu kan dampaknya di masyarakat hanya satu orang di situ begitu. Tetapi kalau ada satu akun, tetapi dia aktif mengajak keluarganya, mengajak saudaranya di situ begitu, memberikan satu vote ya kepada Anies Baswedan, itu kan sudah mengalahkan itu begitu. Artinya apa? Artinya beda kan akun bot dengan akun yang asli di situ begitu kan, melihat bahwa persoalan-persoalan ini kan ya setidaknya secara jernih kan seperti itu begitu ya. Bahkan ini GP ya 48% dalam suara ya, 44 ya, dan Anies Baswedan 44. Dalam artian kalau kita melihat ini ya, merujuk dari awal itu ya memang Anies Baswedan selalu menang. Kita tunggu saja nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.